Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya tentang selamat dari musibah setelah bersolawat. Visual mimpi yang dialami istri saya, dia berada di dalam rumah dan dia melihat dari jendela ada air seperti banjir bandang. Lalu dari kejauhan air itu sedang menuju ke tempat istri saya. Melihat kejadian itu, istri saya merasa akan ada musibah dan dia merasa tidak mungkin selamat. Lalu istri saya mengambil Al-Quran dan ingin membacanya. Tetapi ketika ingin membaca Al-Quran tiba-tiba terhenti seperti ada perintah dari batinnya. Sehingga istri saya akhirnya membaca sholawat. Nah, itu anjuran di batinnya, yaitu untuk membaca sholawat. Lalu istri saya ketika membaca sholawat itu tiba-tiba musibah air yang seperti banjir bandang itu hilang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya istri saya terbangun. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami istri saya tersebut? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil tentang mimpi, baik itu ada di Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti halnya di Sahih Al-Bukhari, itu banyak disebutkan tentang mimpi-mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang soleh terdahulu. Begitu juga di dalam Sahih Muslim dijelaskan tentang dalil terkait dengan mimpi. Begitu juga tentang ilmu takwil mimpi, bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya sebagian ilmu takwil mimpi yang dikaruniakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang Anda bisa baca di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan 101. Contoh mimpi juga disebutkan di dalam surat Yusuf tentang takdir-takdir. Di dalam surah As-Saffat, Al-Anfal, Al-Fat juga ada dalil terkait dengan mimpi. Anda bisa baca pada deskripsi di video ini, yang beberapa dalil diantaranya adalah disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Jadi mimpi dari orang soleh itu adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh para nabi. Karena apa? Wahyu pertama kali datang kepada Nabi Muhammad SAW itu berupa mimpi. Mimpi yang benar, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa mimpi itu ada 3. Mimpi kabar gembira, mimpi yang benar itu datangnya dari Allah. Mimpi yang menyedihkan itu datangnya dari setan. Dan mimpi yang terjadi karena pikiran saat terjaga. Karena kita sering memikirkan sesuatu hal, entah itu yang dibenci ataupun yang disukai ketika sebelum tidur, akhirnya pikiran kita itu terbawa menjadi suatu mimpi. Tapi perlu diketahui saudaraku, mimpi yang bermanfaat hanya satu, yaitu mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang benar. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami istri saya? Semua mimpi pastilah takwilnya atau maknanya tidak mungkin keluar dari ilmu syariat, baik itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terkadang mimpi itu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran saja, terkadang keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan di mimpi yang dialami istri saya itu terkait dengan ayat Al-Quran dan As-Sunnah di dalam hadis Nabi, yaitu tentang anjuran membaca sholawat. Keutamaannya juga disebutkan di dalam
hadis Nabi. Oleh karena itu, hal ini sangat baik untuk kita ambil hikmahnya atas mimpi yang dialami istri saya ini. Kita bisa selamat dari musibah-musibah, yang mana musibah itu adalah ujian dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Oleh karena itu, Allah memberikan perintah dan larangan, agar dengan itu kita bisa membuktikan keimanan kita, bahwa kita ini benar-benar percaya kepada Allah yang Maha Mengetahui, bahwa Allah itu tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya, melainkan menguji atas keimanan kita. Keimanan kita itu benar atau dusta. Dan benar atau tidaknya keimanan kita itu pasti harus diuji terlebih dahulu, yaitu dengan kebaikan dan keburukan. Di mimpi yang dialami istri saya itu, intinya ketika akan didatangkan air, musibah seperti banjir bandang, tapi ketika itu istri saya awalnya ingin membaca Al-Quran agar keluar dari musibah tersebut, agar selamat dari musibah tersebut. Tapi ternyata ada perintah di batinnya. Terkadang di mimpi itu seperti itu, saudaraku. Ada perintah di batin. Di mana perintah di batin itu menganjurkan untuk membaca sholawat daripada membaca Al-Quran. Kenapa begitu? Karena Allah itu maha bijaksana. Ketika Allah itu memberikan suatu peringatan, suatu petunjuk kepada hamba-hambanya, itu melihat kemampuan hamba-hambanya. Karena di dalam surat Al-An'am ayat 132, Allah berfirman bahwa manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, di dalam surat Al-An'am ayat 135, Allah menganjurkan untuk kita berbuat sesuai dengan kedudukan kita, berbuat dengan kemampuan kita. Nah, sedangkan istri saya bukan orang pondokan, orang-orang yang sekolahnya di sekolah yang umum, seperti halnya saya juga. Jadi, dia tidak bisa membaca Al-Quran sebagaimana orang-orang yang ahli di bidang membaca Al-Quran, para hafiz, para penghafal. Karena membaca Al-Quran ada syarat-syarat yang memang harus ditunaikan, seperti halnya pelafalan huruf-huruf Al-Quran harus benar, tajwidnya, harokatnya. Ketika kita salah dalam pelafalannya, maka bisa jadi maknanya itu bisa berubah. Oleh karena itu, Allah memberikan anjuran melalui mimpi istri saya, sesuai dengan kemampuan istri saya, dianjurkan untuk membaca sholawat saja. Karena sholawat itu tidak punya syarat khusus seperti halnya membaca Al-Quran. Bahkan ketika junub, ketika haid sekalipun, ketika kita tidak khusyuk sekalipun, ketika kita tidak tahu maknanya sekalipun, itu bisa diterima. Dan keutamaan sholawat, sekali membaca itu diberikan sholawat balasan oleh Allah. Satu sholawat yang dibaca itu dibalas 10 sholawat oleh Allah. Artinya setiap satu sholawat yang kita baca, kita diberikan 10 rahmat, 10 pertolongan. Oleh karena itu di mimpi itu dianjurkan untuk membaca sholawat. Agar apa? Agar dapat kepastian pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya harus membacakan dalil-dalil terkait sholawat dan juga keutamaannya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat An-Nasai, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat, menghapus darinya 10 dosa dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, beliau bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak bersolawat, yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat dari musibah, kita harus perbanyak baca sholawat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.